Ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rumus-rumus yang sering keluar ketika tes kerja. Kita akan lanjutkan ini. Ini kita akan merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Rumusnya kita akan menggunakan proper. Lower. Ini rumusnya gini, lower. Kita tentukan mana yang mau dikecilkan. Tinggal enter. Oke, ini hurufnya dari besar semua dia akan menjadi kecil semua. Selanjutnya rumus berikutnya adalah propers. Oke. Proper. Oke. Teksnya mana? Ini yang mau kita tekan. Kita tutup. Nih, proper itu maksudnya setiap kata itu akan menjadi, di awal kata itu akan menjadi huruf besar, selain itu menjadi huruf kecil. Oke. Nih, ingat setiap kata dia tidak membedakan mana kata hubung, kata itu tidak dibedakan. Pokoknya semua kata itu akan diberikan huruf besar. Satu huruf di depan kata itu akan diberikan huruf besar. Awal kata. Oke, kemudian kita nyoba proper, berubah huruf kecil menjadi huruf besar. Ini kebetulan ini yang nanti sudah huruf kecil. Kita coba upper. Kalau sebelumnya proper, ini upper. Nah, ini yang dari huruf kecil jadi huruf besar. Kemudian kita akan gunakan text join. Kita akan coba text join. Text join itu sebenarnya menambahkan ya, menggabungkan. Biasanya saya biasanya menggunakan gini, dan ini, dan ini. Nah, itu kadang kalau misalnya saya ingin ada spasinya, itu saya tambahkan lagi, dannya ada double, saya tambahkan seperti ini. Tuh kan lebih panjang akhirnya. Ini ada dannya, itu lebih panjang. Ada yang lebih pendek lagi perintahnya, itu seperti ini. Sama dengan text join. Text join seperti ini. Delimiter itu kata pemisahnya. Kalau tadi yang ini contoh di sebelah ini itu kan gunakan spasi. Berarti nanti di sini saya buat spasi. Oke, kemudian kita pilih true aja, ignore empty calls, nanti diabaikan kalau kosong. Oke, kemudian teksnya yang mau digabungkan mana? Ini, titik koma, ini, titik koma, ini, tutup kurung. Oke, dia sudah. Ya, kalau seandainya saya ingin bukan spasi tapi tanda hubung seperti ini, kan dia jadi tanda hubung. Ini kita bisa kopikan ke bawah. Oke, kita lanjutkan dengan fungsi VLOOKUP. Di sini untuk fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke, lookup value-nya yang mau diuji itu yang mana? Yang ini. Oke, kemudian tabel array-nya yang mana? Yang ini. Ingat mulai dari sebentar, saya besarkan dulu. Oke, saya ulangi lagi ya. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung ini, kemudian tabel array-nya ini. Ingat mulai setelah kode ya, setelah header ya. Oke, tekan F4 supaya dia absolut. Kenapa absolut? Supaya ketika kita kopikan ke bawah dan sebagainya, itu ring tabel array-nya itu tetap. Kemudian
dia di urutan keberapa. Karena ini jabatan, dia berarti di urutan ke 1, 2. Ini urutan kedua. Kita tutup. Ya, tinggal kita kopikan ke bawah. Sama juga dengan 11 ini, seperti ini. Dengan perintah yang sama, itu biasanya saya tidak ketik, saya akan kopikan aja. Karena perintahnya sama. Tinggal klik di sini. Ini yang kita pastekan di sini. Oke. Saya enter, di sini. Ini saya copy. Oke, skip ya. Kemudian klik di sini, saya paste di sini. Nah, tapi yang kita ambil bukan supervisornya, bukan jabatan, tapi departemen. Berarti di sini urutan ke 3. Oke. Oke, selanjutnya di lookup. Lookup fungsinya bersama dengan VLOOKUP. Hanya kalau lookup datanya horizontal. Oke, sama dengan lookup. Kemudian lookup value-nya ini. Kemudian tabel array-nya. Ingat setelah header ya. Ini di blok sampai ke sini. Tekan F4 supaya absolut, atau kalau misalnya F4 bermasalah ya, kalau F4 bermasalah tinggal ketikkan aja, tambahkan dolar di depan kolom baris itu ya. Kalau ingin langsung ya tekan F4. Oke, di koma urutan keberapa, big pasti jabatan urutan kedua. Oke, tinggal kita kopikan ke bawah. Sama juga di sebelahnya. Ini saya akan kopikan aja. Ctrl C. Ini letakkan di sini. Ctrl V. Ingat, tinggal dia urutan ke berapa, kita ganti ke 3. Oke, kita kasih koma biar kelihatan angkanya. Oke, ini juga kita kasih koma. Oke, selanjutnya kita gunakan VLOOKUP true. Nah, ini contohnya gini. Ini dalam bentuk grid ya. Kita hanya punya data 2, 60, 70, 80, 90. Oke. Kita menggunakan VLOOKUP karena dia menggunakan datanya vertikal. Lookup value-nya mana? Ini. Kemudian ringnya mana? Ini. Kita blok seperti ini. Koma. Ini kita blok dulu. Kita absolutkan dulu. Kita absolutkan. Kita besarin dulu biar jelas. Oke, sama dengan VLOOKUP ini, kemudian titik koma. Ingat ya, koma atau titik koma tergantung permintaan rumusnya ya. Kalau di sini permintaan rumusnya titik koma, berarti kita gunakan titik koma. Oke, kita blok F4 titik koma urutan ke-2. Oke, kita lihat ya, standarnya biasanya kita menggunakan VLOOKUP seperti ini. Kita kopikan ke bawah. C78C, bener ya C? Oke, kalau kita langsung seperti ini otomatis bisa sih. Hanya yang kita ingin pastikan, kita ingin jelaskan bahwa apa sih fungsinya true di sini. Kita lihat di sini. Di rumus ini setelah ini titik koma itu ada true sama false. Hanya selama ini itu kita nggak pakai. Kenapa? Dia akan gunakan rumus standarnya. Kita coba ini, kita kasih true. Kita kasih true, kita enter. Kita akan kopikan ya. Kita kopikan ke bawah. Dia kalau true itu berarti walaupun dia tidak sama, ini kan tidak sama. 78 ada nggak di sini? 78.
itu dia akan tidak dia akan muncul, tapi dia akan nyarikan data terdekat. Terdekat apa? Karena dia ada 7-nya di sini, maka dia akan ambilkan 7. Nah, kita akan coba yang false. False itu maksudnya apa? False itu dia hanya akan menampilkan data yang benar-benar sama. Ini yang sama kan 90. 100 tidak ada di sini. 45 juga tidak ada. Misal di sini saya akan ganti 80. Ketika dia 80, dia baru keluar karena dia sama. Nah, itu fungsinya ada true false setelah urutan. Oke, kalau kita memang mengendaki datanya sama persis, maka pastikan ini false, bukan true. Karena kalau dia tampil true, dia akan dicarikan data terdekat di rentang yang data kuncinya itu akan dicarikan data terdekat. Maka nanti akan muncul semua, tapi nggak benar-benar sama. Sehingga kalau seandainya kita mengendaki datanya benar-benar sama, pastikan di sini muncul false. Kemudian, nah kita akan coba seperti ini. Itu maksudnya gini, kita akan gunakan VLOOKUP. Lookup value-nya ini, ring-nya ini, lookup value ini, titik koma, ini F4 dan kedua. Oke, kalau seperti ini kita muncul ya seperti ini. Hanya gimana kalau seandainya ini 5? Muncul nggak 5? Dia muncul tetap dicarikan data terdekat. Tetap SD. Padahal nggak ada. Padahal saya pengen 5 itu TK misalnya. Nah, tapi nggak bisa kan 5 jadi TK. Nah, gimana caranya supaya bisa? Caranya kita akan blok di sini. Oke. Kemudian kita akan tambahkan array. Atau kita blok ya, kita Ctrl T, kita akan create tabel ya, kita akan create tabel. Saya ulangi lagi ya, saya batalkan dulu yang 5. Ini saya blok seperti ini, saya klik kanan, bukan klik kanan, Ctrl T, itu kita akan create tabel, saya oke. Nah, ini tabelnya sudah muncul ya, akan muncul tabel seperti ini. Saya ulangi lagi deh ya, ini saya besarkan dulu biar tampilannya terlihat. Oke, seperti ini ya, sudah besar. Oke, saya akan buat tabel. Caranya tinggal di blok, kita gunakan, nah di tabel belum muncul, kita tekan Ctrl T. Oke, kita oke. Nah, ini sudah jadi tabel. Kita lihat di sini, di pojok kanan, ini tabel name-nya. Nah, kita kasih nama misalnya TB lulusan. Oke. Nah, berarti tabel ini namanya TB lulusan. Nah, di sini kita tinggal ganti. Ini tidak gunakan ring tadi, tapi langsung TB lulusan. Ini. Nah, lulusan, enter. Oke. Nah, kita tambahkan false di belakangnya karena kita ingin exactly benar. Kalau yang nggak sesuai, dia nggak akan muncul. Nah, ini nggak ada. Nah, selanjutnya supaya ada, saya bisa tambahkan di sini 5. Ini TK, dia otomatis bisa muncul. Misal ada 7 misalnya, 7
7 nggak ada kan di sini. Saya tambahkan 6, saya tambahkan 7. Tuh dia muncul. Misal playgroup. Oke. Ini S2. Nah, itu. Ya kalau seandainya saya tambahkan 6 di sini, dia juga akan muncul S2. Oke, demikian di sesi ini rumus-rumus yang sering dipakai atau diujikan saat tes kerja. Lebih kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.